Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 17 Oktober 2024 ya. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini IHSG masih hijau, melanjutkan kenaikannya, naik 0,29% ke level 7.648 untuk indeks IHSG ya. Semoga aja sih untuk minggu ini bisa nguji resistennya di 7690-an. Kita lihat aja untuk besok. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 16 Oktober secara keseluruhan yang paling banyak dibeli asing hari ini Telkom ya. Telkom untuk asingnya udah mulai masuk dengan jumlah yang lumayan sih. Untuk hari ini net buy 147,6 M ya, dan harga sahamnya ditutup naik tadi menjelang close market, naiknya lumayan tinggi. Selain di saham Telkom, untuk asingnya juga masuk di brand walaupun ya 62,9 M, masih belum sebanyak yang kemarin-kemarin ya. Kemudian di UNVR, SMGR hari ini asingnya mulai masuk lagi. Di PANI juga net buy 37,9 M, dan yang menarik di sini kalau kita perhatikan di Bank BRI ya, hari ini walaupun secara nilai transaksi nggak gede-gede banget, nggak nyampe triliunan, tapi asingnya net buy walaupun cuma 31,7 M. Semoga aja pertanda bagus untuk Bank BRI ke depannya ya. Kemudian hari ini yang paling banyak dijual asing ada BBCA, harga sahamnya turun tapi masih bisa bertahan di atas 1400-an ya. Net sell 135,5 M untuk asingnya di BBCA. Kemudian di Adaro juga ini mau menjelang RUPS, asingnya malah keluar lagi dengan jumlah yang hitungannya lumayan banyak. Hari ini net sell 80,1 M. Di Bank Mandiri, Bank BNI, Goto juga asingnya net sell. Kalau lihat secara teknikal sih ya semoga aja masih bisa naik sih untuk besok. Pantau aja level 7690-an, kalaupun turun selama nggak jebol lagi di bawah 7560 kayaknya masih aman sih. Mungkin untuk saham IHSG, untuk indeks IHSG ya, kok saham IHSG terus dia akan naik dulu, mungkin nguji resistennya, gagal breakout ya sideways di area sini. Mungkin seperti itu untuk skenario IHSG. Kita lihat aja ya untuk besok, semoga aja masih bisa hijau di awal market. Oke, itu untuk indeks IHSG. Untuk saham yang pertama, seperti biasanya kita akan lihat dulu BBCA. Hari ini asingnya sih keluar ya cukup banyak, dan harga sahamnya ditutup minus 1,41% ke level 10.475. Secara teknikal berarti masih sideways ya di arah 10.400-an untuk BBCA. Tadi sih sempat hijau dulu di awal market, itu open gap atas. Opennya di 10.700, naik dikit kemudian turun dan close di 10.475. Untuk support tertekannya masih di 10.400. Semoga aja besok nggak jebol di bawah ini ya, semoga aja masih bisa bertahan di atas itu. Kalau kita lihat hari ini asingnya keluar 135,5 M. Yang keluar siapa aja untuk asingnya di saham BBCA. Hari ini tanggal 16 untuk asingnya sendiri yang keluar ada ZP, AK, KZ ya, broker-broker asing sih. Cuman kalau kita perhatikan ZP, KZ, AK hari ini nggak distribusi banget ya, cenderung trading malah. Ini untuk ZP nilai transaksinya 203,1 M dan net sell 84 ya, lumayan banyak sih. Jadi hari ini asingnya net sell. Yang nampung untuk asingnya YU, BK, DX, cuman secara nilai nggak sebanyak asing jualan. Untuk lokalnya sendiri masuk ya, lokalnya masuk, harga sahamnya turun. Ya untuk besok mungkin kalau masih merah di awal market pantau 10.400-an aja ya. Ini kalau mau entry sih disclaimer ya di area support, cuman ya sabar ya. Kalau untuk BBCA emang volatilitasnya kurang tinggi, cuman ya maklum ya, market capnya cukup gede dengan saham yang floating di publik juga cukup banyak. Jadi ya seperti ini untuk karakternya. Oke, itu untuk saham BBCA, pantau aja 10.400, semoga nggak jebol untuk besok Kamis. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini sebenarnya nggak terlalu banyak pergerakan sih, di area sini-sini aja ya, cuman ini udah mulai melandai. Hari ini pun juga tadi sempat
naik dikit nguji resistennya di 4970 tapi untuk harga tertinggi hari ini ya. Semoga aja sih untuk minggu ini bisa breakout, cuman kalau belum bisa breakout ya semoga aja aslinya nggak jualan lagi dengan jumlah yang banyak ya, sehingga ya ini sih ada potensi breakout dalam waktu dekat di atas 4990. Kita tunggu aja untuk saham Bank BRI ya. Kemungkinan sih untuk pelannya ya masih sideways untuk besok kalau nggak terlalu ramai untuk BBRI, tapi kalau bisa breakout di volume yang bagus ya mudah-mudahan mulai ngegas lagi untuk saham BBRI di harga saat ini juga ya sebenarnya lumayan menarik ya. Kalau yang baru mau entry, yang udah punya posisi, di disclaimer ya kalau mau nambah muatan, tapi misal punya posisi dan nyangkut kemarin ambil di atas ya dipertimbangkan lagi ya kalau mau entry, lihat money manajemennya, kalau cocok dan punya cash yang lumayan ya disclaimer kalau mau nambah muatan. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini aslinya mulai masuk walaupun belum terlalu banyak ya. Semoga aja besok masuk lagi sih. Hari ini aslinya netbuy 31,7 M. Kita lihat ya yang masuk siapa dan yang keluar siapa di saham BBRI tanggal 16 Oktober. Yang masuk didominasi broker-broker asing, KZ, ZP, YU versi asing netbuy. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, sebagian retail keluar. Semoga aja sih untuk besok bisa ngegas, semoga aja ya. Cuman kalaupun nggak ngegas ya mungkin masih sideways. Jadi kalau untuk jangka panjang sih disclaimer, kalau untuk trading atau scalping swing juga ya ini udah satu mingguan terakhir nih ya sideways sedikit di bawah resistennya 4990, jadi pantau aja level 4990 untuk besok Kamis saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini masih sideways ya. Tadi mencoba breakout cuman gagal, masih belum bisa breakout di atas 7075. Sempat nyentuh level itu sih, tapi ditarik turun lagi dan close di harga 7000. Ditutup minus 0,71%. Kalau kita lihat untuk transaksi Bank Mandiri hari ini tanggal 16 Oktober asingnya keluar net sell 78,7 M. Kalau kita perhatikan Bank Mandiri hari ini cukup ramai ya sebenarnya, nilai transaksinya hampir 1 triliun 930,8 M-an. Kalau kita lihat untuk Bank Mandiri hari ini BMRI tanggal 16 Oktober ada yang akumulasi sebenarnya, yaitu CC. CC-nya versi asing ya, netbuy sebanyak 355 M dan yang keluar juga didominasi asing. Hari ini transaksinya didominasi asing untuk saham Bank Mandiri. Sebagian retail masuk ya, jadi mungkin itu yang bikin Bank Mandiri hari ini merah ya. Tapi kalau melihat CC berani akumulasi cukup banyak ya, semoga aja mau jaga harga untuk saham Bank Mandiri ya, untuk CC versi asing di saham Bank Mandiri. Yang keluar ZP, RX, BP, KZ, kalau di total sih cukup banyak ya, lebih banyak dibandingkan CC akumulasi, jadi asingnya net sell. Kemungkinan untuk besok ya kalaupun turun kayaknya juga nggak dalam banget ya, mudah-mudahan sih nggak sampai jebol. Kalaupun misal turun ya kayaknya nggak sampai jebol di bawah 6750 sih. Kalau menurut saya sih mungkin skenario nya masih sideways sedikit di bawah resistennya ini, tapi kalau besok bisa breakout di atas 7075 volumenya bagus, nah itu baru ada potensi mulai ngegas naik, ngejar harga tertingginya waktu itu di 7500. Jadi kalau mau swing atau trading ya nunggu konfirmasi breakout, volumenya bagus. Kalau mau entry disclaimer, nanti target price-nya di 7500. Masih seperti itu ya untuk skenario saham Bank Mandiri. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Dan hari ini naik ya, lumayan tinggi 4,96%, tapi kalau lihat historinya ya hitungannya belum terlalu kuat ya untuk kenaikan 4% hari ini di saham brand. Naik ke level 6.875. Kita lihat apakah retailnya udah mulai cut loss atau keluar di saham brand.
hapus dulu untuk brand ya. Hari ini asingnya masuk lumayan banyak sih dibandingkan kemarin-kemarin keluar ya. Netbuy 62 eman lebih. Kalau kita lihat siapa yang masuk hari ini untuk saham brand asingnya CC ya. Untuk AKBK-nya masih keluar tapi cuma 6,6 eman aja. Secara keseluruhan hari ini ya ini diakumulasi oleh CC versi asing. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, dan ya XL, XC keluar, harga sahamnya naik, PD juga keluar, CP keluar, YP keluar, broker-broker retail hari ini sebagian keluar, lumayan banyak mungkin di saham brand, jadi harga sahamnya naik ya. Ya untuk besok sih kayaknya nggak menutup kemungkinan masih bisa hijau ya, cuman apakah bisa ngegas atau enggak sampai ke level 7.600 ya kita lihat aja besok ya, semoga aja sih bisa ngegas, cuman kalau retail masuk lagi ya nggak menutup kemungkinan agak berat buat naik ya. Jadi buat teman-teman yang nyangkut saran saya sih jangan kebanyakan buat nambah muatan, apalagi untuk saham brand ini kita tahu sendiri ya, yang floating di publik itu persentase sahamnya nggak gede-gede banget, jadi kalau ada retail masuk dengan jumlah yang banyak ya nggak menutup kemungkinan kedetek ya. Hati-hati aja untuk saham brand, walaupun market cap-nya juga cukup gede ya untuk saham brand ini, tapi ya itu yang dijual ke belikan di publik sebenarnya kayaknya nggak terlalu banyak, paling berapa 15% atau itu pun juga didominasi asing ya yang pegang kalau nggak salah untuk saham brand ini, jadi kepemilikan lokalnya sangat sedikit untuk yang floating lembar sahamnya ya. Oke, itu untuk saham brand. Kembali lagi disclaimer untuk resistennya masih di 7.600. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Telkom, ini yang paling banyak dibeli asing dan harga sahamnya secara teknikal berhasil breakout di atas 2990. Ini close di level 3000, tadi pagi open gap atas, turun, kemudian naik lagi, breakout. Secara teknikal harganya juga sebenarnya masih di bawah ya kalau untuk jangka panjang. Ya mudah-mudahan awal yang bagus untuk hari ini, asingnya udah mulai masuk dengan jumlah yang banyak. Untuk besok kalau lihat transaksinya sih mudah-mudahan masih bisa naik ya untuk saham Telkom. Hari ini asingnya netbuy sebanyak 149,6 M. Nah kalau kita lihat lebih detail, hari ini tanggal 16 Oktober untuk asingnya yang masuk ada CC ya, CC versi asing masuk 258,7 M. Kemudian BB versi asing ini 100% buy di saham Telkom. BK juga kalau kita perhatikan hari ini asing yang masuk di saham Telkom itu cenderung akumulasi ya. Antara nilai transaksi dan netbuy-nya nggak beda jauh, CC, BB, BK, TP ya nggak beda jauh antara nilai transaksi dan netbuy-nya. Kemudian yang keluar untuk asingnya lumayan banyak juga, ZP, YO, AKR, KZ ya. Cuma secara keseluruhan asingnya hari ini netbuy di saham Telkom, untuk lokalnya sendiri net sell ya, dan sebagian retail keluar. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik. Untuk target price-nya TP atau resisten terdekannya di 3050. Pantau aja level ini mungkin untuk besok Kamis ya, semoga aja bisa breakout dan mulai ngejar 3150. Kita lihat aja untuk besok saham Telkom apakah bisa nguji resistennya di 3060, 3050 atau enggak. Buat patokan aja, support terdekannya 2990 ya, udah jadi support terdekat untuk saham Telkom. Kalau misal koreksi turun tapi dijaga di area 2990, nah itu disclaimer kalau mau masuk. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham MTEL, Mitratel. Hari ini ngegas naik setelah tadi sempat merah, sempat ke 615 kalau nggak salah, 610 malahan ya, cuman agak tadi sebentar aja di 610. Kalau pasang buy di 610 kayaknya mungkin susah ya buat dapat ya. Kalau pasang buy-nya di 615 ya tadi lumayan dapat sih ya untuk saham MTEL. Harganya ngegas 4,84% dan menjelang close market ya untuk saham Telkom itu ditarik naik ya, sebenarnya di 630-an ini ya, di area resistennya ini. Semoga aja besok juga masih bisa bertahan di atas 630. Kita
Lihat aja untuk besok MTEL ya. Di harga saat ini ya sebenarnya agak nanggung kalau mau entry, cuman waktu tadi atau misal masih di bawah 620-an itu sebenarnya masih lumayan berani buat akumulasi di saham MTEL ya. Mengingat ya sebenarnya ada yang akumulasi sih kalau kita lihat historinya untuk saham MTEL ya. Dan kemarin sempat naik cukup tinggi tapi koreksi turunnya juga lumayan dalam. Nah kalau itu nggak distribusi yang banyak sih, jadi sebenarnya kesempatan ya buat teman-teman mau yang mau masuk lagi. Walaupun habis retailnya masuk harga sahamnya turun, cuman selama nggak ada yang distribusi banyak untuk yang ngumpulin barangnya ya kemungkinan nanti dinaikin lagi sih untuk saham MTEL. Semoga aja seperti itu, apalagi ini fundamentalnya juga cukup kuat ya untuk saham MTEL ini. Tiap tahun juga bagi dividen, dibandingkan kompetitornya juga hitungannya valuasinya lumayan murah. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini MTEL, kita lihat MTEL naik cukup banyak, retailnya keluar. Untuk asingnya ada CC lagi nih yang masih terus masuk ya, CC DX. Untuk DX-nya lokal ya, DX-nya itu lokal sih. Enggak CC hari ini yang akumulasi CC ya, ini kelihatan sekali ya, emang diakumulasi oleh CC. Netbet 26,7 M, rata-rata belinya di 645. Berarti hari ini yang naikin MTEL close market itu CC versi asing ya. Kalau kita lihat historinya emang underwriternya juga CC ya, salah satunya, dan yang ngumpulin barang paling banyak juga itu kayaknya CC juga kalau nggak salah ya, sama DX untuk beberapa hari terakhir. Jadi semoga aja ada yang segar untuk saham MTEL besok. Kalaupun turun misal merah ya, dan di area 630-an ini ada yang segar, itu kesempatan sih buat teman-teman yang mau entry lagi di saham MTEL atau nambah muatan. Tapi kembali lagi ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin seperti itu untuk saham MTEL, dan yang jadi resisten tertekannya ada di 660. Breakout di atas 660 mulai ngejar 685. Oke, itu untuk saham MTEL. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo yang hari ini naik ke close-nya di resisten 68 ya. Mungkin buat teman-teman yang tadi sempat atau bisa taking profit di 68 ya lumayan sih. Berapa poin ya, udah 3% lebih aja, 2 poin. Kalau kita lihat untuk transaksi GoTo hari ini asingnya net sell 39 M-an lebih. Kalau kita lihat di sini GoTo hari ini tanggal 16 diakumulasi oleh BB, dan untuk BB-nya versi lokal ya, versi lokal dan asing sih. Tapi kalau kita perhatikan di sini BB berani 100% transaksinya buy di saham GoTo ini, tidak melakukan penjualan sama sekali ya, 100% buy. Dan rata-rata belinya di 67, floating profit 1 poin aja. Yang keluar ZB-nya versi asing. Ya kan, ZB versi asing, ZB KZ versi asing. Jadi asingnya nilai net sell, untuk lokalnya net buy. Untuk besok ya lihat aja sih di awal market. Kalau langsung merah, kalau langsung hijau ya, itu resisten selanjutnya di 70. Target price-nya buat teman-teman yang mau scalping atau trading, sekiranya berat buat breakout di atas 70 ya diamankan lagi aja. Kalau bisa breakout di atas 70 mulai ngejar 74 ya. Tapi kalau mau masuk ya perlu hati-hati sih, kalau harganya nggak sesuai prediksi jangan ragu buat diantisipasi atau cut loss, karena takutnya nanti turun lagi ke 59 atau 60 ya. Jadi kalau misalnya harga nggak sesuai prediksi ya diamankan aja. Tapi kembali lagi sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham GoTo ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham ASII yang hari ini naik, cuman belum terlalu tinggi, 0,61% ke level 4960. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya masuk cuman 11,9 M aja, belum terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham ASII hari ini tanggal 16 Oktober didistribusi ya oleh CC, teman yang nampung asing. CC-nya asing, cuman yang nampung asing juga YURE KKPK versi asing.
Jadi untuk hari ini transaksinya didominasi oleh asing, yang distribusi asing, yang nampung juga asing ini untuk saham ASI. Untuk besok sih mungkin apa ya, pantau aja level ini 4990 ya, itu masih jadi resistennya. Habis bagi dividen dan harganya bertahan di area sini ya. Kemungkinan kalau menurut saya sih kayaknya untuk polanya mungkin kalau belum bisa uptrend akan sideways dulu di area sini ya, paling enggak selama nggak jebol aja sih di bawah 4850 kayaknya aman untuk sama ASI. Apalagi secara valuasi juga di harga saat ini nggak mahal-mahal banget ya untuk saham seperti ASI ini. Oke, mungkin seperti itu untuk saham ASI. Kalau sabar buat breakout di atas 5000 itu kayaknya masih cukup besar ya, semoga aja nggak lama-lama lagi. Oke, itu untuk saham ASII. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini turun. Koreksi ya, setelah kemarin nyentuh resistennya nggak bisa breakout, hari ini turun lagi merah 1,88% ke level 1570 untuk saham Antam 1570. Resistennya masih di 1620 sih, misal naik belum bisa breakout di atas itu ya diamankan aja yang udah floating profit. Tapi kalau turun supportnya lumayan dalam sebenarnya, kalau secara Fibonacci ada di 1490. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Antam ANTM tanggal 16 hasilnya keluar 28,9 M. Kalau kita lihat lebih detail Antam hari ini untuk aslinya yang keluar ada CC versi asing Netgel 36,7 M. Yang nampung aslinya ZP, DP, AK. Untuk lokalnya sendiri NetBuy. Sebagian retail masuk ya. Jadi misal hari ini masuk dan non floating loss, misal besok merah ya saran saya jangan buru-buru buat nambah muatan ya. Agak nanggung soalnya ini di tengah-tengah ada support sama resisten ya. Mungkin kalau di dekat area support ada tanda-tanda pullback, nah itu baru kesempatan yang bagus buat entry. Ini secara trend sebenarnya udah mulai bullish sih, jadi kita lihat aja untuk beberapa hari ke depan, semoga nggak jebol di bawah 1490 misal masih turun ya, tapi kalau naik bisa breakout di atas 1620, volumenya bagus ya, mulai ngejar 1760, apalagi kalau kita lihat harga emasnya masih di atas ya, semoga sih berpengaruh cukup bagus untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham SMGR yang hari ini juga ngegas, bahkan tadi sempat lumayan tinggi ke 4400-an ya untuk saham SMGR, cuman ya menjelang kelas market ditarik turun lagi kelas di 4330. Paling enggak ini masih bisa bertahan di atas 4160 ya, itu masih jadi area support untuk saham SMGR. Kemarin sempat naik cukup tinggi, breakout, koreksi ke area support, hari ini mulai naik lagi. Semoga sih masih bisa uptrend ya. Untuk target price-nya masih di 4600. Buat teman-teman yang mungkin kemarin ambil di area support ya, kalau untuk swing semoga aja bisa ngejar resistennya dalam beberapa hari ke depan. Masih di 4620. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini SMGR tanggal 16 ya, tanggal 16 aslinya masuk lagi 38,4 M ya, masuk kembali soalnya kemarin pas koreksi itu keluar. SMGR hari ini CC yang distribusi versi asing sih, cuman yang nampung asing juga BK, KZ, YU. Kalau kita lihat dari awal bulan ini YU ya terus masuk, BK, KZ nya juga hari ini nambah muatan lagi untuk saham SMGR. Kalau kita lihat secara keseluruhan hasilnya sebenarnya mulai akumulasi dan lokalnya keluar, retailnya sebagian juga keluar dalam beberapa hari terakhir. Semoga aja mulai uptrend sih untuk SMGR ya, dan untuk target price nya masih di 4600-an, ini resistennya dan supportnya 4160. Oke, itu untuk saham SMGR. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro ya. Adaro ini yang mau RUPS kalau nggak salah besok tanggal 18. Cuman menjelang RUPS ini malah keluar. Beberapa hari terakhir juga asingnya cenderung keluar ya, maksudnya yang keluar itu asing. Jadi perlu hati-hati buat teman-teman yang tetap masih mau hold untuk saham Adaro sampai RUPS selesai. Misal bagi dividen cukup banyak ya, sampai dividennya
dibagikan ya ya disclaimer sih, cuman agak beresiko yang baru mau entry ya. Kalau yang tak punya posisi ya disclaimer, cuman yang baru mau entry agak beresiko sih kalau mau entry di harga yang cukup atas. Kalau kita lihat hari ini aslinya yang keluar siapa aja untuk saham Adaro. Hari ini tanggal 16 Oktober untuk saham Adaro di distribusi CC cukup banyak, 219 M ya. Jadi CC hari ini keluar 232,1 M, ini CC versi asing. Yang nampung aslinya sebenarnya lumayan banyak, BK, AK, TP, RX ya. Cuman ya ini secara teknikal harganya udah di atas sih, jadi perlu hati-hati yang mau masuk. Hari ini retailnya malah masuk lagi di harga atas. Kemungkinan bagi dividen dan cukup gede juga kemungkinan ya. Cuman tetap ya perlu hati-hati. Semoga aja menjelang come date, misal besok udah rilis dividen banyak sekian, tanggal sekian ya, semoga aja nggak turun ya menjelang come date, masih bisa bertahan di atas 3570. Itu supportnya, dan resistannya masih di 4050. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Pani. Ini yang harganya naik lagi hari ini, ATH ya. Dan kalau kita ukur pakai koreksinya kemarin ya, rectangle-nya dari area 12.600 dengan supportnya 10.300 ya. Target price-nya kalau misal masih uptrend itu di 14.000, di 14.000 ya. Itu target price untuk saham Pani misal masih uptrend loh. Jadi kalau mau trading scalping, target price-nya di sini ya. Tapi kalau turun jebol di bawah 12.600 ya perlu hati-hati. Soalnya ini harganya udah di atas walaupun secara trend bullish. Cuman perlu hati-hati sih. Soalnya valuasinya kan nggak murah ya di harga saat ini. Ini hitungannya saham yang apa ya follow trend sih. Kalau mau entry follow trend, alasannya ya kayaknya masih ada potensi buat naik lagi. Kalau kita lihat untuk transaksinya Pani, apakah masih diakumulasi oleh asing? Masih ya, asingnya masih terus masuk. Ini net B30-an eman lebih. Kalau kita lihat lebih detail juga masih diakumulasi oleh asing sih. CC AK versi asing masuk cukup banyak ya, dan retailnya sebagian keluar. Mudah-mudahan masih bisa naik. CC AK-nya juga versi asing. Untuk target price-nya di sini 14.000, yaitu resistennya dan support targetnya 12.600. Oke, itu untuk saham Pani. Selanjutnya kita akan coba cek saham Sido ya. Ini sudah cukup lama kita bahas, cuman karena menarik ya harganya. Secara teknikal support kuatnya di 645-an, beberapa kali itu dijaga di level ini. Kemarin juga menyentuh area support, ini mulai rebound lagi. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil di area support dan udah floating profit, disclaimer kalau mau sebagian diamankan ya. Cuman kayaknya sih buat naik ke 700 kayaknya masih sangat mungkin ya dalam waktu dekat, apalagi misal nanti laporan kuartal 3-nya bagus. Ya mungkin seperti itu aja untuk saham Sido. Kalau naik target price-nya di 700, 695, 700 itu area resisten terdekatnya. Oke, mungkin seperti ini aja ya untuk analisis kata pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.